Baik, Anda masih kembali di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Seperti yang kita bahas tadi, mengenai sabar yang seperti apa nih, Ustaz? Tips untuk sabar saat menghadapi ujian, agar kita semakin dekat kepada Allah saat diuji nih, Ustaz. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan solusi buat kita. Dan beruntung kita memiliki solusi dari Allah, yaitu berupa satu kitab yang merupakan pembeda antara yang baik dan yang tidak baik, yaitu Al-Quranul Karim. Tanda bukti cinta Allah kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami satu musibah, satu ujian, satu ketidakenakan, nah, bagaimana posisi kita ini? Maka referensinya adalah Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah firmankan dalam Al-Quran solusi ketika kita mendapatkan kesusahan. Apa kuncinya itu? Wasta'inu bis-sabri was-salah, Al-Baqarah ayat 42. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong ketika kita mendapatkan kesulitan. Bukan kita mencari tempat hiburan, bukan kita mencari tempat kesenangan yang akan lebih menjadikan kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya tiada lain, itulah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Baik, Ustaz. Jadi sudah dijelaskan juga tadi di dalam Al-Quran ya, bahwasannya kalau kita sedang diuji itu yang menjadi kunci utama adalah sabar dan sholat. Begitu ya, Ustaz? Betul sekali. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini kan sabar dipasangkan dengan sholat. Ada nggak sih mungkin alasan, Ustaz, kenapa yang dijadikan kunci utama itu adalah sabar dan sholat, Ustaz? Betul sekali. Dan yang diutamakan adalah sabar terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita misalkan ditimpa kesusahan, kalaupun tidak sabar, mau bagaimana? Misalkan kita di PHK nih, ya sudahlah, ini ujian saya lah, saya sedang butuh atau apa. Apakah kita harus teriak-teriak, woi, saya di PHK, woi? Ya tidak lain, paling pertama itu sabar. Mau apa lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah, apabila ini sudah tidak bisa diusahakan, Allah masih ada jalan yang lain untuk kita. Maka sabar yang pertama ini. Sabar yang bagaimana yang menjadi penolongmu ketika kita mendapatkan musibah. Maka kita harus pertama sabar. Nah, apakah sabar itu bisa mengobati kita? Sabar yang bagaimana? Bukan hanya sabar di lisan ataupun yang namanya Pak Sabar. Tapi sabarnya ya sabar yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang betul-betul pasti akan mengobati. Nih, ini pemirsa pasti penasaran, sabar yang diajarkan Rasulullah yang bagaimana? Rasulullah mengajarkan ketika kita menghadapi musibah, sabar itu yang bagaimana orang yang sabar menurut Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang sekarang saya harus kehilangan pekerjaan, dulu pun saya tidak punya pekerjaan. Kalau saya memang harus kehilangan salah satu keluarga, inna lillahi, meninggal dunia, dulu pun saya tidak punya satu keluarga. Kalau memang saya kehilangan harta, dulu pun saya tidak punya harta. Ini yang paling pertama. Tapi Rasul mengajarkan agar kita ini dicap sebagai orang yang sabar, yang dapat mengobati gundah gulana, duka dan lain sebagainya. Kata Nabi, man nadhara fi dunyahu illa man huwa dunahu, wa man nadhara fi dinihi illa man huwa fawqahu. Yang pertama, kau pandang urusan dunia, pandanglah kepada yang lebih rendah daripada kamu. Kalau sekarang kau hanya memiliki nilai kesehatan, sekali-kali kau jalanlah ke rumah sakit.
Kau lihat di rumah sakit, yang di inkubator, yang di infus, yang sedang sekarat, yang keluarganya menangis. Maka pastinya kau yang sedang berduka, yang sedang punya masalah akan mengatakan, iya, saya seperti ini, ternyata masih banyak yang lebih susah daripada saya, yang lebih sulit daripada saya. Jadi ini yang paling pertama kata Nabi, untuk bandingkan dengan yang lebih rendah, yang lebih sulit, yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bekerja di sini. Berapa banyak orang-orang yang tidak bekerja, yang tidak punya aktivitas. Bukan sebaliknya, giliran urusan dunia dia melihat kepada yang atas. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya adalah melihat bagaimana yang di bawah kita ya Ustaz ya. Agar kita juga lebih bersyukur lagi, lebih sabar lagi. Jadi ternyata setelah melihat ayat Quran tadi, bahwasannya sabar itu adalah apa yang kalau kita pasrahkan kepada Allah lagi ya. Jadi kalau sudah diberi ujian, kita harus pasrahkan lagi kepada Allah. Nah baru bagaimana cara memasrahkannya dengan sholat. Seperti itu ya Baik, kurang lebih ya. Baik, mungkin itu ya. Jadi sabar adalah kunci utama untuk menghadapi ujian. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang memasrahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah. Nah, bagaimana cara memasrahkannya? Yaitu dengan sholat. Nah, sholat ini seperti apa nanti teknisnya? Bagaimana kita bisa dengan sholat ini kita bisa memasrahkan hidup kita sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi begitu Ustaz. Jadi mungkin selanjutnya kita akan membahas tema sholat, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.